Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita semua bisa mengikuti mata kuliah filsafat umum yang diampu oleh Ibu Tri Astutik Haryati DRMAG, yang semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aki Musaki, NIM 36/2009, dan sahabat-sahabat saya yakni Angfi Ahyanul Isra NIM 36211, Musta'in Az-Zaini NIM 36226, Vidya Aris Syahdwi NIM 36231, Ibnu Haikal NIM 36248, Ayu Hartati NIM 36267. Mari teman-teman dengarkan dan pahami apa yang akan disampaikan oleh sahabat-sahabat saya mengenai filsafat Islam skolastik Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya akan membacakan apa sih filsafat Islam itu dan sedikit menerangkan pengertian definisi ontologi. Berikut pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam merupakan berpikir bebas dan radikal, namun tetap berada pada makna, yang mempunyai corak serta karakter yang tidak mengklaim bahwa dirinya tidak selamanya benar dalam hal pemikirannya, melainnya hakikat kebenaran yang sebenarnya, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dan filsafat Islam merupakan hasil pemikiran filosof Muslim tentang ketuhanan, kenabian, kemanusiaan, dan alam yang disinari ajaran Islam dalam suatu aturan pemikiran yang logis dan sistematis, serta memaparkan secara luas tentang teori ada, menunjukkan pandangannya tentang ruang, waktu, materi, dan kehidupan. Filsafat Islam berupaya memadukan antara wahyu dengan akal, antara akidah dengan hikmah, antara agama dengan filsafat, dan menjelaskan kepada manusia bahwa wahyu dan akal tidak bertentangan. Selanjutnya, pengertian ontologi. Ontologi diambil dari kata ontos, yang berarti berada, dan logos yang berarti ilmu. Jadi ontologi itu diambil dari bahasa Yunani kuno, ontos dan logos. Salah satu keduanya mempunyai arti yang berarti ontos adalah berada, dan logos berarti ilmu. Jadi bisa disimpulkan bahwa ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada sehingga sesuatu tersebut bisa dipercaya masyarakat. Aspek ilmu pengetahuan dalam hal ini ditentukan oleh metodis, sistematis atau saling berkaitan, dan rasional yang artinya berdasarkan fakta. Seperti contoh benda mati, benda hidup, manusia individu, dan lain sebagainya. Contoh ontologi pendidikan, yaitu apa hakikatnya pendidikan yang didirikan pemerintah. Ya, cukup sekian dari pembacaan pengertian filsafat Islam serta definisi ataupun pengertian ontologi dari saya. Oke, untuk selanjutnya tentang objek filsafat Islam.
Berbagai sumber kajian filsafat masuk ke dunia Islam melalui penerjemahan. Berbagai topik bahasan, baik bidang pengkajian maupun bahasan. Untuk objek filsafat terdapat 3 objek kajian, meliputi ketuhanan, alam semesta, dan kemanusiaan. Tuhan merupakan sebagai bahasan pertama yang paling mendasar. Manusia sebagai wayang di lapangan yang berinteraksi dengan kedua unsur lainnya. Oleh karena itu, manusia memiliki peran sentral untuk berhubungan dengan Tuhan. Alam dan dirinya sendiri, konsekuensi logisnya manusia harus memiliki pengetahuan atau disebut dengan ilmu tentang berbagai dimensinya yang berisi ketuhanan, alam semesta, dan seisinya. Mengenai pengetahuan tersebut ada 2 jenis, yaitu yang pertama pengetahuan yang didapatkan manusia dari wahyu, sedangkan yang kedua berasal dari panca indera manusia. Sebagai wayang, manusia dituntut untuk memiliki pengetahuan sebagai alat tindakan dari hasil olah pikirnya tentang objek kajian tersebut. Setiap wayang pasti memiliki pemikiran masing-masing. Oleh karena itu, ketika kita mendengarkan atau membaca istilah tentang filsafat Islam, memang banyak orang yang menyaksikan relevasinya dengan kehidupan masa kini. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengetahui 3 objek dalam filsafat terlebih dahulu sebelum mencoba memahami pemikiran para filsuf Islam. Filsafat Islam memang sangat kerap dianggap sebagai cabang ilmu yang mengesahkan berpikir bebas tanpa batasan. Padahal dalam filsafat itu tidak ada kebenaran mutlak dalam filsafat Islam. Sebab dalam ketetapan filsafat Islam, kebenaran itu mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Artinya apa? Seorang muslim sama sekali tidak bisa berpikir bebas dalam berfilsafat Islam. Batasan tersebut diperkuat dengan objek dalam filsafat Islam yang hanya berjumlah 3. Jadi apabila ada orang yang mengklaim bahwa filsafat membolehkan untuk berpikir bebas, maka sebenarnya dia tak memahami apa itu arti tentang filsafat Islam. Ada pijakan yang menopang pemikiran dalam filsafat Islam. Pijakan tersebut memusatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, sebagai pemilik alam yang tidak bisa dijangkau sama sekali oleh daya pikir manusia. Itu pijakan yang menopang pemikiran dalam filsafat Islam. Karena dalam berpikir filsafat bukan berarti berpikir bebas sebebas-bebasnya. Kita juga dalam berfilsafat itu segala sesuatu hanya dibentangkan dengan sangat detail. Dan proses pendetailan tersebut yang mungkin dianggap rumit oleh sebagian orang. Berpikir filsafat juga dimaknai sebagai hasil usaha manusia yang berkesinambungan dengan di seluruh jagat raya. Setelah objek tadi, yang ketiga tadi, itu adanya sebuah pengetahuan dalam filsafat Islam, yang mana pengetahuan ini mempunyai 2 jenis. Jenis pertama, dalam pengetahuan yang pertama ini didapatkan manusia dari wahyu, sedangkan jenis yang kedua ini yang berasal dari indera dan akal manusia. Nah, setelah kita
mengetahui dua jenis dalam pengetahuan filsafat Islam itu, kita kategorikan yang dua tadi sebagai pengetahuan indera, atau bisa disebut juga dengan ilmu pengetahuan dan filsafat. Pemikiran yang dihasilkan manusia itu hanyalah replika dari wujud asli yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengetahuan manusia dari wahyu itu contoh kayak Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad itu seorang manusia, seorang hamba Allah yang diberikan wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nah, sedangkan pemikiran yang dihasilkan manusia itu hanyalah replika dari wujud asli yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya gimana? Ketika kita memikirkan sesuatu, ya, memikirkan sesuatu yang kita pikirkan itu memang diciptakan dari indera, dari akal kita. Tetapi yang mewujudkannya, wujud aslinya, yang menciptakannya itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam pemikiran yang dihasilkan oleh manusia itu hanyalah replika dari wujud asli yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya gimana? Ketika kita memikirkan sesuatu, apa yang kita pikirkan memang itu wujud dari ciptaan saya sendiri. Tetapi sesungguhnya kemutlakan dari ciptaan dan wujudnya, apa yang kita pikirkan itu hanya milik Allah, dan yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu dalam objek pembahasan filsafat juga itu dibagi menjadi 3 pokok. Yang mana 3 pokok yang utama ini, yang pertama ada al-wujud, atau bisa disebut dengan ontologi. Yang kedua al-ma'rifat, atau disebut dengan epistemologi. Dan yang ketiga itu ada al-qayyim, bisa disebut pula dengan aksiologi. Lah, dalam 3 objek dalam filsafat Islam ini sebenarnya tak berbeda dengan filsafat pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada pijakannya, bahwa objek sejati atau kebenaran mutlak dalam filsafat Islam itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Seperti yang tadi saya sampaikan tentang pemikiran yang dihasilkan manusia hanyalah replika dari wujud asli yang diciptakan oleh Allah. Nah, setelah itulah, ini itu sangat penting bagi kita untuk memahami 3 objek tersebut. Memang saat ini tak banyak orang Islam yang mau menjajaki wilayah filsafat Islam. Dan juga banyak orang yang tak peduli pada asal muasal pengetahuan yang diterima. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan lebih banyak orang cenderung menjadi Islam eksklusif, bukan inklusif. Absennya filsafat Islam membuat permasalahan dalam dunia Islam ini semakin meluas, berakar pada ketidakmauan berpikir secara runut dan kegiatan membaca yang tak dibiasakan. Sikap kritis ini juga sangat berguna untuk mendedah pemikiran atau pendapat orang lain. Jadi apabila kita telah memahami dalam objek filsafat Islam yang mencakup al-wujud, al-ma'rifat, dan al-qayyim, maka insya Allah kita akan punya modal untuk berpikir filsafat
yakni mendetailkan atau menjelaskan dan juga mengkritisi segala sesuatu, termasuk ceramah-ceramah Islami yang saat ini semakin banyak diproduksi di media sosial. Nah, ya seperti itu penjelasan dari objek filsafat Islam. Dan saya akan melanjutkan tentang manfaat mempelajari filsafat Islam. Adapun beberapa pendapat yang telah mengemukakan manfaat dari mempelajari filsafat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengerjakan untuk melihat segala sesuatu secara multidimensi. Ilmu ini juga akan membantu kita untuk menilai dan memahami segala sesuatu tidak hanya dari permukaan saja, dan tidak hanya yang terlibat dari sesuatu yang terlihat oleh mata saja, akan tetapi jauh lebih dalam dan lebih luas. Yang kedua, dapat mengajarkan kepada kita untuk mengerti tentang diri sendiri dan dunia. Manfaat belajar filsafat ini juga akan membantu memahami diri dari sekeliling dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Yang ketiga, filsafat dapat mengasah hati dan pikiran agar lebih kritis terhadap fenomena yang berkembang. Hal ini akan membuat kita tidak begitu saja menerima segala sesuatu terlebih dahulu, akan tetapi kita juga mengetahui apa maksud dari pemberian yang kita terima. Yang keempat, dapat mengasah kemampuan kita dalam penalaran. Maksud dari penalaran ini, kita akan membedakan argumen, penyampaian pendapat, baik secara lisan maupun tertulis, dan melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang lebih luas dan berbeda. Yang kelima, filsafat akan membuka cakrawala berpikir yang baru. Ide-ide yang lebih kreatif dalam memecahkan setiap persoalan lewat penalaran secara logis, tindakan dan pemikiran yang koheren atau pemikiran yang berkaitan dengan satu sama lain, juga penilaian argumen dan asumsi secara kritis. Dan yang keenam, membantu kita untuk dapat berpikir dengan lebih rasional. Maksud dari berpikir lebih rasional yaitu kemampuan seseorang untuk menarik kesimpulan yang mendasar dan dapat dibenarkan melalui logika. Yang ketujuh, membantu menjaga diri sendiri. Dengan cara ini kita juga dapat berpikir secara sistematis, holistik, dan radikal yang diajarkan tanpa terpengaruh oleh pendapat dan pandangan umum. Yang terakhir, dapat membangun semangat toleransi. Kita juga dapat menjaga keharmonisan hidup di tengah perbedaan, pandangan atau pluralitas, yaitu paham atas keberagaman untuk dapat hidup secara toleran. Baik, selanjutnya saya akan membacakan yaitu pemikiran Ibnu Rus yang berpengaruh terhadap timbulnya Renaissance. Pemikiran Ibnu Rus tentang filsafat, terutama pada filsafat Islam, sangat positif dan rasional karena menurut beliau antara agama dan filsafat tidak dapat terpisahkan. Sebab filsafat dan agama justru saling melengkapi satu sama lain. Yang pertama, ajaran Ibnu Rus yang telah memberikan kebebasan berpikir telah mendorong orang-orang Eropa untuk melepaskan diri dari belenggu dogma-dogma agama Nasrani dan gereja. Yang kedua, Ibnu Rus menganjurkan pembelajaran filsafat yang berfungsi untuk menyelidiki segala maujud dalam segala yang ada dan perenungan untuk mengetahui Sang Pencipta. Yang ketiga, dengan ajaran pemikiran beliau, umat muslim telah mendirikan lembaga pengembangan ilmu pengetahuan meliputi sekolah dasar sampai tingkat universitas, sehingga bangsa Eropa meniru sistem pendidikan yang dibuat oleh umat muslim. Yang keempat, bahasa Arab juga merupakan bahasa yang penting pada saat ini dan menjadi bahasa resmi pemerintahan Spanyol, sehingga dalam waktu yang singkat bahasa Arab telah menyebar di seluruh Spanyol. Yang kelima atau yang terakhir, munculnya gerakan penterjemahan yang terus berkembang dengan mendapat dukungan dari raja dan uskup disebabkan para cendekiawan sangat antusias untuk memperdalam bahasa Arab tersebut
untuk dipakai sebagai bahasa ilmiah dalam artian bahasa baku atau format dalam setiap pertemuan. Sekian. Oke kawan-kawan semua, terima kasih telah menyimak dan mendengarkan sampai akhir apa yang telah disampaikan oleh sahabat-sahabat saya mengenai filsafat Islam skolastik Arab. Dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.